Eh, Baik para peserta pendidikan dan staf Departemen Mata, pagi ini kita akan mendengarkan kuliah Dr. Rehan. Selamat pagi, Prof. Nila. Saya lihat ada Prof. Nila join. Mohon dapat kiranya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita hadapi atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pembacaan atau pengiriman dari imaging. Silakan Dr. Rehan, boleh dimulai waktunya Dok untuk memberikan kuliah pagi ini. Terima kasih. Dr. Rehan sudah dipersilakan untuk share screen ya, host. Ya, baik Dok. Ya, baik, terima kasih. Ini saya share screen. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya mungkin selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. semua dari Departemen Mata yang telah mengundang saya untuk kesempatan kali ini. Mungkin saya tidak bisa satu persatu ya, tapi tadi ada Prof. Nila sepertinya. Terima kasih Prof. Saya share screen. Sebentar. Ya, baik. Kita mulai saja sama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Mungkin bisa dengan diskusi juga. Saya akan menceritakan mengenai imaging untuk orbit mata ya, dan juga struktur-struktur yang berhubungan dengan penglihatan. Saya dari Departemen Radiologi FKUI RSCM RSUI. Ini kira-kira overview pembahasan saya, yaitu mengenai modalitas imaging, anatomi orbita, dan juga struktur yang berhubungan dengan penglihatan, dan nanti juga membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan oftalmologi. Oke, jadi ini untuk yang pertama sih. Jadi untuk pemeriksaan imaging itu untuk mata memang kita bisa melakukan berbagai macam gitu. Mulai dari yang paling simple seperti X-ray, lalu juga ultrasound, hingga yang mungkin bisa untuk cross sectional ya. Jadi kita bisa melihat secara irisan tipis-tipis seperti CT scan, MRI, dan juga untuk vaskular pun juga ada manfaatnya dengan angiografi. Dan ini mungkin ada kelebihan kekurangannya untuk masing-masing pemeriksaan. Kalau misalnya kita bicara X-ray memang fokusnya untuk melihat tulang, tapi mungkin untuk jaringan lunak terbatas. Lalu juga untuk ultrasound, ya kita mungkin daerah di kantong orbitnya itu baik untuk melihatnya, dan kita bisa juga dinamik, tapi memang untuk di intrakranial juga memiliki keterbatasan. Sedangkan angiografi hanya fokus memang untuk melihat kelainan vaskular gitu ya, memang mungkin berhubungan dengan penglihatan. Jadi ini yang tadi sudah saya bahas, yang sebenarnya kalau misalnya kita bicara yang canggih-canggih ya, kita kalau misalnya mau melihat secara lebih lengkap ya, memang CT scan dan MRI itu sudah sangat-sangat baik gitu. Tapi memang pada beberapa kasus masih ada tempatnya untuk digunakan dilakukan pemeriksaan X-ray gitu, dan juga USG. Dan ini yang tadi saya sudah ceritakan, kalau X-ray itu memang utamanya untuk melihat kelainan yang pertama ya, kalau misalnya kita sering di IGD ya, untuk mengetahui apakah ada benda asing yang opak di dalam kantong mata, di kapum orbita. Lalu juga kalau misalnya untuk melihat asesmen awal fraktur, itu bisa digunakan untuk faktor-faktor terutama di wajah ataupun rima orbita. Lalu juga untuk kelainan di tulang, itu juga kita bisa lihat kalau misalnya ada kelainan seperti tumor ataupun juga metabolik ya, yang memang melibatkan tulang. Ini contohnya aja, kalau kita mungkin udah cukup sering ya kalau misalnya kasus trauma gitu, ataupun ada kecelakaan yang melibatkan ada benda asing di daerah wajah, maka kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray ini dengan combo view, HP dan lateral untuk memperlihatkan bagaimana lokasi untuk benda asingnya. Itu apakah memang masih di luar bola mata gitu, atau mungkin lebih dalam gitu, sehingga kita membutuhkan pemeriksaan X-ray untuk memastikan seberapa jauh kedalaman benda asingnya. Dan juga X-ray yang mungkin berperan juga pada kasus-kasus orbita itu adalah water position gitu. Memang pemeriksaan ini banyak diminta ya, terutama oleh sejawat THT, tapi ini sebenarnya masih bisa memberikan manfaat juga, terutama pada kasus-kasus yang memang berhubungan dengan tulang dan juga mungkin trauma. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bagaimana kita posisikan pasien agak menengadah ya, lalu nanti di X-ray bisa dari anterior posterior ataupun posterior anterior, yang nantinya kalau misalnya kita lihat di sini gambaran rima orbitanya itu lebih terbuka, lebih jelas gitu dibanding dengan foto kranium biasa, karena dia tulangnya lebih terbebas dari tulang kompleks yang ada di belakang, gitu, seperti tulang-tulang etmoid ataupun daerah-daerah sinus maksila gitu. Nah ini lebih jelas. Yang kalau misalnya kita lihat ya memang lebih banyak untuk mengevaluasi ya daerah-daerah tulang di daerah wajah ya, kalau misalnya seperti ini. Ini bisa dibaca untuk bagaimana anatominya ya dibandingkan dengan normal.
Jadi kalau misalnya di sini memang utamanya dari kalau THT ya memang lebih ke arah untuk sinusitis, sedangkan mungkin pada pasien-pasien di trauma pasien-pasien di IGD bisa untuk trauma, dan beberapa kasus pun juga bisa kita lihat untuk kelainan kalau misalnya ada fraktur contohnya ataupun suatu lesi tulang yang lokasinya di bagian petrosus dari os temporal gitu, jadi lebih posterior. Itu masih bisa dievaluasi kalau misalnya terjadi kelainan yang cukup gross ya, yang cukup besar. Nah, ini contoh adalah penggunaan water position pada pasien dengan trauma, yang kalau kita lihat di sini, ini adalah blowout fracture, yang kita lihat ya bagaimana struktur rima orbitanya itu sudah inferiornya sudah ada diskontinuitas dengan adanya pergeseran ya, herniasi dari tulang rima orbita inferiornya itu ke sinus maksila kanan. Yang kalau kita lihat ini sepertinya ada gambaran pergeseran juga kemungkinan lemak ataupun struktur kavum orbita kanannya juga ke intra sinus maksila kanan. Lalu selanjutnya adalah ultrasound. Ultrasound ini memang mungkin sudah banyak digunakan ya oleh sejawat mata sekalian untuk pemeriksaan daerah-daerah posterior ya yang sudah melewati lensa gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya prinsipnya kan menggunakan gelombang suara. Jadi sebenarnya dia cukup reliable gitu dan cukup mudah karena alatnya bisa saja portable yang kita lakukan pemeriksaan bisa bedside ataupun juga mungkin di IGD gitu langsung ke pasien pada yang trauma yang mungkin sulit untuk dilakukan pemeriksaan melalui fundoskopi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya kita dapat memperlihatkan kelainan terutama ya di daerah retina ataupun vitreal yang mungkin sulit dilihat kalau misalnya lensanya juga keruh gitu ataupun memang ada kesulitan lain untuk pasien membuka mata. Jadi ini salah satu yang memang reliable juga dan kalau misalnya pada beberapa kasus bisa kita evaluasi juga pasien-pasien dengan mungkin tumor di intraokulis. Jadi kita bisa fleksibel aja sih. Kalau misalnya kita ultrasound kan ada probe yang linear, ada yang curve, itu bisa digunakan tergantung posisi karena memang kalau superficial mungkin lebih ke arah dekat dengan kulit ya, dan juga mungkin lebih jelas gambaran ketajamannya untuk benda-benda yang dekat dengan probe-nya. Sedangkan kalau misalnya kita bicara yang curve, maka biasanya itu lebih lebar sehingga mungkin struktur optic nerve-nya juga bisa lebih evaluasi kadang-kadang kalau misalnya menggunakan yang curve. Dan kita biasanya sama menggunakan dua posisi seperti foto juga. Jadi ada yang sagittal, ada yang longitudinal, ada yang transverse atau aksial. Dan nanti bisa juga dilakukan secara dinamik. Pasien juga bisa gerakin bola mata kanan kiri atas. Dan mungkin nanti pergerakan ototnya juga bisa kita evaluasi juga kalau ada sesuatu. Ini contoh anatominya aja. Kalau misalnya kita lihat di sini dari buku yang mungkin sudah cukup lama. Kalau kita lihat ini dari potongan aksialnya. Yang kita lihat di sini bagian mata ada anterior chamber, ada lensa, ada vitreal humor, dan nanti kita bisa lihat bahkan mencapai optic nerve-nya juga yang ditandai dengan ON ini. Yang kalau kita lihat, kalau misalnya memang terjadi suatu proses dislokasi, contohnya lensa, yaitu bisa terlihat bagaimana lensanya itu ke posterior dan juga mungkin ada di daerah-daerah dekat retina gitu, kalau misalnya diikutin gravitasi. Jadi ini bermanfaat untuk evaluasi secara cepat ya, kalau misalnya dibutuhkan. Dan ini contohnya kalau ada perdarahan, biasanya kita lihat cairan vitreal itu sangat-sangat anechoic seperti ini, tapi kalau misalnya ada perdarahan, dia akan menjadi heterogen seperti ini. Jadi ada internal echo, yang nantinya bisa saja menyulitkan penglihatan untuk visualisasi gambaran yang di posteriornya. Tapi kadang-kadang kita masih bisa juga kalau di beberapa pasien trauma ya, ada gambaran dislokasi lensa yang bisa mencapai vitreal humor posterior ya gitu. Jadi sampai mengikuti gravitasi ya ke posterior. Ataupun juga pada pasien katarak, kita lihat kalau misalnya lensa itu biasa jernih gitu, kalau misalnya sudah ada proses degenerasi, kalau misalnya dia sudah keruh, maka dia akan berubah juga untuk ekogenitasnya menjadi seperti hiperechoic, ada putih-putih, dan juga di internal echonya terlihat jelas yang harusnya tidak ada. Dan yang cukup paling sering digunakan adalah untuk evaluasi retinal detachment. Jadi kalau misalnya di USG kita bisa sudah cukup jelas ya melihat bagaimana gambaran seperti lapisan kain gitu ya, yang memang ngambang di vitreal humor, dan nantinya kalau lihat ini seperti lembaran-lembaran, dan kadang-kadang bergerak juga kalau misalnya pasien menggerakkan bola matanya. Jadi ini biasanya sudah khas untuk gambaran retinal detachment, dan juga mungkin disertai perdarahan juga kalau memang masih baru.
Dan ini contoh pada pasien dengan tumor. Kalau dilihat di sini, ini gambaran suatu massa yang kelihatannya padat ya. Yang mungkin kita sepertinya kadang-kadang sulit untuk melihat adanya kalsifikasi. Tapi kalau misalnya terdapat gambaran hyperechoic dengan gambaran seperti posterior shadow, nah itu bisa mengarahkan kemungkinan ada kalsifikasi di massanya di intraokulernya. Yang kalau kita lihat di sini bisa saja dia massanya cukup luas, difus, dan mungkin memenuhi bola mata yang ini dibandingkan dengan gross anatomy seperti ini untuk gambaran retinoblastoma. Dan ini contoh yang multifokal yang kita lihat ada di sisi medial dan lateral juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke CT scan. Jadi kalau misalnya CT scan itu ya memang dasarnya adalah X-ray gitu. Jadi prinsipnya kita untuk melihat tulang ini merupakan yang paling baik seperti fraktur ataupun kelainan yang melibatkan tulang, tumor-tumor yang melibatkan tulang. Nah, itu tuh memang sangat-sangat bagus kalau misalnya dengan CT scan. Walaupun begitu, kita masih bisa melihat jaringan lunak juga gitu, seperti orbit, seperti optic nerve, gitu. Walaupun memang dengan detail yang memang tidak sebagus MRI. Dan kita juga bisa menggunakan kontras kalau misalnya memang ada kecurigaan inflamasi ataupun infeksi dan tumor, dan kita juga bisa mengevaluasi struktur sekitar orbita gitu. Jadi daerah sinus paranasal, intrakranial itu bisa kita perlihatkan juga kalau misalnya ada kelainan. Sehingga nantinya kita kalau misalnya ada keterlibatan tulang dan jaringan lunak, itu bisa kita periksa juga dengan memainkan windowing-nya istilahnya kalau di CT scan. Dan itu cukup dikerjakan sekali pengerjaan di workstation, diubah gitu ya setting untuk bone window, soft tissue-nya, dan nanti kita bisa fokus melihat contoh fraktur ataupun mungkin perdarahan ataupun jaringan lunak kalau misalnya di soft tissue window. Dan ini indikasinya seperti orbital trauma, adanya benda asing, kalsifikasi, ataupun juga lesi-lesi yang melibatkan tulang, dan yang nanti bisa kita gunakan juga, termasuk juga pasien yang mungkin dikontraindikasi untuk MRI, seperti pasien yang mungkin ada klaustrofobi ataupun pasien yang ada menggunakan pacemaker. Nah, itu tuh bisa menjadi kontraindikasi untuk dilakukan MRI. Dan yang selanjutnya adalah MRI. Jadi ini memang tidak menggunakan radiasi dan sebenarnya merupakan imaging yang paling baik untuk melihat mengevaluasi jaringan lunak, termasuk orbita dan juga struktur saraf. Ini yang paling dapat dibilang pemeriksaan non-invasif yang menjadi gold standar untuk saat ini untuk struktur-struktur tersebut. Yang prinsipnya adalah menggunakan bola medan magnet yang kalau teorinya ya karena kita di seluruh tubuh kita itu terisi proton hidrogen ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke alat MRI, maka kita bisa manipulasi dari pergerakan proton hidrogen tersebut. Nantinya akan menghasilkan signal sehingga didapatkan gambar yang kita lihat di MRI. Dan kita juga bisa menggunakan kontras, walaupun kontrasnya berbeda dengan yang di CT scan. Kita menggunakan kontras paramagnetik yang bahan dasarnya biasanya gadolinium. Berbeda dengan kontras CT scan ataupun X-ray yang kita masih gunakan dari sejak dulu kala ya, dengan bahan dasar yodium. Jadi itu bisa digunakan untuk mengevaluasi tumor, struktur, atau kelainan vaskuler, ataupun infeksi dengan lebih baik dibandingkan CT scan. Dan ini contohnya kalau misalnya ada kemungkinan ada lesi retrobulbar ataupun ada lesi yang melibatkan optic nerve ataupun yang kemungkinan melibatkan intrakranial juga ataupun ada daerah-daerah yang mungkin perlu evaluasi jaringan lunak lebih detail. Nah, itu tuh bisa digunakan dengan MRI. Ya. Jadi yang pertama adalah CT scan. Jadi kalau misalnya kita bicara struktur atau organ apa aja yang bisa kita lihat, maka sebenarnya sama antara MRI dan CT scan, tapi berbeda dengan keduanya adalah detailnya yang memang lebih jelas dengan MRI. Jadi ya tadi saya sudah ceritakan, kelebihannya adalah kita bisa melakukan pemeriksaan windowing untuk soft tissue dan bone. Ini contoh yang di soft tissue. Kita lihat gambaran matanya begitu jelas, struktur optik nerve juga terlihat, dan otot-otot ekstraokular pun juga jelas. Dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan multiplanar, jadi dari satu pengambilan gambar ini kita bisa merekonstruksi menjadi sagittal, koronal, aksial, dan juga menyesuaikan dengan sumbu mata itu sendiri. Kalau misalnya kita butuh evaluasi struktur-struktur yang mungkin butuh angling seperti optic nerve, seperti otot ekstraokular. Jadi itu semua bisa dilakukan dengan CT scan. Dan ini mungkin sebagian aja anatominya dengan CT scan. Kalau kita di sini dari tulangnya, tulang zigoma, lalu juga ada di sini nasal septum yang mungkin kalau yang berhubungan dengan daerah mata ya, ini seperti kelenjar lacrimal, lalu juga
untuk sklera itu bisa terlihat juga di sini, dan sampai ke posterior, lalu pun juga ada vitreous body-nya, cairan vitreal, optic nerve juga tervisualisasi, walaupun memang seringkali kita sulit mengevaluasinya untuk membedakan optic nerve dan juga optic shift-nya, nerve shift-nya. Jadi itu yang mungkin kita bisa evaluasi lebih baik dengan MRI. Lalu otot-ototnya juga terlihat di sini, seperti rectus medial, lateral. Lalu juga kita bisa evaluasi lebih posterior lagi, seperti di sini levelnya ada viscera orbitalis superior, yang mungkin ada kelainan-kelainan bisa kita lihat gitu dengan CT scan. Lalu juga ada optik kanal, yang lanjutnya nanti ke intrakranial, ada struktur kelenjar apofisis, dan selain juga otak ya. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini, ini masih terlihat juga struktur sinus ethmoidnya gitu, yang dibatasi oleh tulang-tulang. Tadi potongan aksial, nih potongan koronal, sama juga ya. Jadi kita bisa evaluasi struktur ekstraokulernya, optik nerve-nya, dan juga bagaimana hubungannya dengan sinus-sinus ataupun intrakranial. Yang nantinya kalau lihat di sini ya memang sangat-sangat baik, terutama pasien trauma gitu. Jadi kita bisa tahu seberapa jelas pergeseran tulangnya ya, dan juga bagaimana keterlibatannya dengan organ-organ lain. Oke, lalu untuk MRI, jadi kalau misalnya di sini kita prinsipnya berbeda dengan CT scan ya, yang memang dengan satu pengambilan itu sudah bisa kita rekonstruksi ataupun manipulasi untuk brain ataupun soft tissue window gitu untuk matanya. Kalau misalnya di MRI, maka kita harus seperti tailor-made gitu, walaupun memang biasa sudah rutin. Jadi kita ada istilahnya sequence yang kalau misalnya kita bicara itu ada yang T1 untuk struktur yang mungkin lebih mendekati anatomi, T2 yang mungkin lebih ke arah patologi ya, kita bisa melihat bagaimana kelainan mungkin lebih jelas dengan T2, ataupun flare dengan kita mensupresi air, jadi kita bisa memperlihatkan gambaran yang lebih detail untuk kelainan di lesi-lesi padat, contohnya terutama di intrakranial, dan yang utama juga adalah kita bisa lakukan T1, yang biasanya kalau untuk mata ataupun struktur kranial ya, kita menggunakan cut supresi supaya dapat lebih jelas memperlihatkan struktur padat yang mungkin bisa sulit dievaluasi kalau tidak dilakukan penggelapan ya, ataupun perubahan signal dari lemak-lemak, contohnya lemak retroorbita gitu ya, karena kita mau lihat optic nerve dengan lebih baik. Lalu yang cukup rutin dan sekarang dikerjakan juga adalah DWI gitu. Jadi DWI itu berperan untuk memperlihatkan kalau misalnya ada lesi yang mungkin tumor ataupun infeksi yang baru, maka seringkali ada perubahan signal akut yang menandakan dia ada gangguan pergerakan proton hidrogen gitu, sehingga nanti akan terjadi signal yang tinggi dan akan memperlihatkan kelainan kalau misalnya di sequence DWI. Ataupun juga kalau misalnya di intrakranial ya, utamanya kita juga bisa menggunakan sequence yang fokus untuk mengevaluasi cranial nerve, namanya heavy T2 weighted, jadi lebih gelap dibandingkan dengan T2 weighted biasa, tapi intinya adalah kita bisa mendelineate antara vaskuler dan juga struktur saraf gitu. Dan ini biasanya namanya banyak ada Vesta, Cheese Drive, jadi tergantung alat yang digunakan, alat MRI-nya. Oke, ini mungkin tadi sudah sempat dibahas ya. Jadi kalau misalnya CT scan, kelebihan dan ukurannya masing-masing ada ya. Kalau misalnya CT scan memang murah, cepat, banyak tersedia di rumah sakit, dan temporal spatial resolution pun juga baik gitu dengan alat yang sekarang ini ada gitu, biasanya dijual oleh vendor-vendor. Tapi memang kekurangannya dia menggunakan radiasi gitu. Dan juga mungkin kalau pada benda asing ataupun pasien pasca operasi yang memang ada metalnya, maka itu bisa menyebabkan artefak yang cukup prominent. Lalu juga MRI, memang ini paling baik untuk melihat saraf dan juga mungkin struktur jaringan lunak. Dia tidak menggunakan radiasi pion, dan kekurangannya memang dia pemeriksaannya lebih mahal, lebih lama, dan juga mungkin ada resiko untuk adanya artefak juga kalau misalnya cukup dekat dengan struktur mata ya. Jadi ini contohnya aja untuk pasien aksial dengan T2 yang kalau kita lihat di sini gambaran cut supresinya memperlihatkan struktur optic nerve dan juga optic shift-nya itu memang terlihat jelas gitu dengan cairan yang ada di antaranya. Yang kalau kita lihat di sini yaitu sampai ke intrakranial, kita bisa evaluasi dengan baik. Dan masuk ke anatominya, kalau misalnya kita lihat di sini ya mirip ya, tapi intinya adalah kita bisa mengevaluasi struktur pembagiannya berdasarkan batasnya dengan otot ekstraokular menjadi intrakonal dan ekstrakoronal, seperti yang mungkin teman sejawat mata juga lakukan. Lalu juga lihat di sini bagaimana struktur otot-otot yang kita bisa evaluasi dari rectus lateral, medial, inferior, superior, dari levator palpebra, itu semua bisa kita evaluasi gitu dengan
baik kalau misalnya memang pengambilan sequence juga tepat ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana hubungannya kalau misalnya di retroorbita dari aksial, ilustrasi ini menandakan perjalanan saraf optic nerve dari orbita, kanalikular, kranial hingga kiasma, hingga nanti lebih ke posterior menjadi optic tract. Lalu juga kita lihat di sini bagaimana biasanya panjangnya ya, ini seperti intraocular cuma 1 mili, intraorbital ya 25 mili, yang nanti juga kita bisa evaluasi hingga sampai ke intrakranial. Dan ini pembagian aja berdasarkan mungkin patologi apa yang bisa didapatkan dari daerah-daerah spesifik tersebut gitu. Seperti di intrakonal bisa saja mungkin kelainan melibatkan saraf seperti optic nerve glioma, meningioma ataupun varix, ataupun ototnya bisa saja ada sudut tumor ataupun penyakit Graves ophthalmopathy. Di ekstrakonal bisa saja dia melibatkan selulitis gitu. Seperti di sini. Lalu terkait struktur tulangnya, ya kita prinsipnya adalah sesuai dengan anatomi ya. Kalau misalnya kita lihat batas-batas rongga orbita itu ada frontal, ethmoid, maxillaris, lacrima, zygomatic, sphenoid, dan juga palatin yang nantinya akan membentuk rongga dinding orbita. Dan ini beberapa yang berhubungan adalah foramen-foramen yang terkait penglihatan ya. Kalau misalnya pertama ini optik kanal yang dibatasi oleh cluster wing of sphenoid, lalu dipisahkan dengan superior orbital fissure itu dengan optic strut gitu. Jadi di sini ada optic strut. Jadi tulang tipis yang memang kalau misalnya nanti ada faktor itu bisa aja menyebabkan pergeseran dan terdesakan salah satu saraf. Lalu di dalamnya ada optic nerve dan juga ada arteri ophthalmica. Ini kalau misalnya di rekonstruksi 3D dapat kita di sini optik kanal seperti ini gambarannya. Lalu di sini selanjutnya adalah superior orbital fissure. Dia lateralnya dibatasi oleh greater wing sphenoid, mediali oleh lesser wing sphenoid, dan kita lihat di sini di dalamnya ada nervus 3, 4, 5, 1, 6, dan juga vena ophthalmica superior. Dan kalau kita lihat itu dia letaknya lebih lateral dan lebih besar dibanding kanal optik. Lalu di sini ada inferior orbital fissure, dibatasi oleh greater wing sphenoid, juga zigoma di lateral, maxilla dan ethmoid, tulang-tulangnya di lateral. Lalu kalau misalnya di sini dia merupakan di anteriornya adalah hubungan dengan foramen rotundum dan juga dia sebenarnya lebih posterior lagi itu bisa berhubungan dengan visceral orbitalis superior. Karena di sini juga ada bagian nervus 5 ya, 52 dan juga vena ophthalmica inferior. Yang kalau kita lihat di sini dia lebih anterior dan juga lebih bawah lokasinya untuk visceral orbitalis inferior. Lalu terkait dengan sarafannya, di sini kita lihat dari MRI, kita bisa ilustrasikan perjalanannya mulai dari optic nerve, optic chiasm, optic tract, sampai radiasi optika hingga sampai visual cortex, yang kalau kita di sini sangat-sangat baik kalau misalnya dengan weighted yang tipis gitu. Dan kalau misalnya kita gunakan pemeriksaan cranial nerve dengan CHIS, VESTA, atau DRIVE, itu bisa kita evaluasi bagaimana struktur nervusnya itu dibandingkan dengan vaskuler. Jadi di sini bagaimana kalau misalnya ada kontak atau ada pergeseran, nah itu sangat-sangat baik untuk melihat perjalanannya dan bagaimana hubungannya dengan kontak vaskuler tersebut. Oke, mungkin kita bisa lanjut pembahasan kasus ya, yang kita bisa satu-satu. Ya, ini pasien dengan ini maaf Dr. Cynthia mau tanya jawab dulu atau mau interaktif aja ya kira-kira ya? Enaknya gimana? Kalau menurut boleh interaktif, Dokter. Apa kita mau tanya jawab untuk sesi yang pertama dulu sebelum kita masuk yang kasus, Dok? Boleh? Boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik. Silakan para staf dan residen, terutama residen yang sedang di divisi tumor, divisi neuroftalmologi, divisi rekonstruksi, divisi pediatri oftalmologi yang memang sehari-hari juga meminta dan mencoba membaca hasil imaging ini. Sebelum kita masuk pada kasus ya, dokter sekalian, baik staf maupun residen, silakan untuk kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, Dok. Dokter Nina, silakan Dokter Nina. Ya, terima kasih Dr. Cynthia. Pertama-tama terima kasih Dr. Raihan. Pasti sangat bermanfaat lagi untuk residen terutama ya, baik untuk kasus-kasus trauma maupun kasus tumor dan infeksi. Yang mau saya tanyakan terkait pemeriksaan MRI. Sepertinya kayaknya ada cukup banyak settingan-settingan yang sebenarnya kita bisa minta untuk
hasil yang lebih informatif, Dok. Nah, terkait itu apa kita harus menyertakan informasinya atau menyertakan diagnosis klinisnya atau memintakan khusus gitu, atau sebenarnya dari imaging ketika sudah kelihatan begitu akan langsung disertakan. Yang terkait dengan ini terutama tadi yang saya tanyakan yang di DW, Dok, yang dengan dengan fitur DW-nya ini untuk mengetahui kira-kira signal yang disampaikan itu kontennya apa gitu, kalau nggak salah tadi saya tangkap begitu. Begitu Dr. Cynthia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Dokter Nina. Pertanyaan yang sama juga karena seringkali kita pengen tahu ya ini inflamasi tumor atau apa atau bentuknya seperti apa. Baik, Dokter Rehan silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Nina. Jadi memang yang kita lakukan untuk pemeriksaan MRI orbita itu biasanya sudah terstandar. Jadi tadi contoh kita melakukan fat supresi, lalu juga kita menggunakan potongan yang sesuai dengan aksis matanya. Tapi memang seringkali mungkin ada kelainan yang berhubungan dengan intrakranial juga, sehingga mungkin pada saat permintaan itu diminta untuk dilakukan MRI brain gitu, contoh dengan kontras. Yang itu memang kita di beberapa center ya juga mungkin termasuk RSCM itu mungkin masih belum mengerjakan fat supresi di pasca kontrasnya, dan juga ya mungkin hanya dikerjakan non fat supresi saja, Dok. Yang memang seringkali kalau misalnya kita bicara pelayanan ya, karena pasien cukup banyak, dari radiografer pun mungkin juga belum mengetahui gitu kira-kira indikasi dilakukan tambahan sequence untuk fat supresinya itu bagaimana. Jadi usul saya sih kalau misalnya memang ada permintaan dari rekan-rekan sejawat mata yang mungkin dari kelainan di mata dan berhubungan dengan intrakranial juga dengan pemeriksaan MRI brain, dimohon untuk ditambahkan juga untuk fat supresinya, Dokter Nina, gitu, supaya nanti kita bisa informatif juga kalau misalnya nanti melihat gambarnya. Kita juga mungkin kadang-kadang meminta tambahan sih, gitu. Tapi ya mungkin baiknya kalau misalnya kita biar pasien juga nggak bolak-balik, gitu, nggak lebih lama lagi, ya mungkin baiknya juga bisa dibantu untuk dilakukan penambahan informasi ya kalau misalnya dibutuhkan fat supresi. Lalu terkait tadi sequence DWI, jadi memang DWI itu termasuk yang rutin juga dikerjakan terutama pada pasien infeksi dan juga tumor. Karena memang pada tumor terutama kita membutuhkan informasi ini DWI itu kalau misalnya signalnya tinggi itu biasanya berhubungan dengan agresifnya suatu lesi ya, ataupun mungkin ke arah malignansi. Jadi itu yang mungkin bisa membantu juga sih kalau misalnya sequence DWI di pasien-pasien tumor dan juga beberapa di infeksi. Gitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rehan. Dokter Nina, ada yang mau dikonfirmasi lagi untuk pertanyaannya? Jadi kesimpulannya kita meminta ya Dok ya, jadinya ya. Jadi terutama kita tulis gitu tambahannya permintaan. Terutama di MRI brain sih mungkin Dok, yang mungkin pemeriksaannya hanya MRI brain ya, bukan MRI orbita. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi langsung aja dengan kontras dan fat supresi gitu pada pasien-pasien ini. Mungkin konfirmasi sedikit, maaf Dr. Cynthia. Kalau pasiennya misalnya sudah dilaksanakan nih MRI-nya, itu bisa untuk dimintakan lagi nggak? Artinya kalau seperti CT scan kan sebenarnya sekali aja terus kita udah bisa langsung rekonstruksi nih. Kalau dengan MRI apa begitu juga Dok? Atau pasiennya jadi ada yang harus dikerjakan berbeda? Ya, jadi pasiennya harus dikerjakan berbeda sih. Itu yang mungkin kendalanya kalau misalnya kita melakukan kontras tapi tidak dilakukan fat supresi. Jadi nanti ya pasien otomatis kayak perlu balik lagi sih Dok untuk dilakukan pemeriksaan tambahan gitu yang sesuai yang kita bisa lakukan. Gitu. Ya, baik. Jadi nggak bisa langsung dari gambar yang sudah jadi ya Dok ya? Betul ya, mungkin itu baik, juga Dokter Nina. Baik, terima kasih Dr. Cynthia. Mungkin mumpung ada banyak residen yang dengar, jadi tolong diperhatikan hal ini ya, biar nggak dua kali kasihan pasiennya. Terima kasih Dok. Ya. Baik, berikutnya saya lihat ada Dokter Claudia. Silahkan Dokter Claudia untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti saya akan baca juga yang dari chat ya. Baik, silahkan Dokter. Ya, selamat pagi Dokter Rehan. Terima kasih untuk presentasinya, Dok. Mungkin pertanyaan saya terkait untuk apabila kami sedang jaga di IGD, Dok. Jadi seandainya misalnya ada pasien datang dengan kami curigai bahwa ada IOFB, dan IOFB-nya itu anggapnya misalnya kaca, Dok. Jadi bukan metal ya. Dan ternyata dari orbital plane radiografinya itu tidak terlihat ada gambaran radio opak seandainya misalnya.
kalau saya baca kan memang sebenarnya kaca kalau agak lebih besar ukurannya bisa terlihat radio opak juga ya dok. Nah namun seandainya misalnya yang masuk itu hanya pecahan kecil dan memang kita curiga bahwa pasien ini ada IOFB kaca tersebut dan pasien tidak transportable untuk dilakukan USG misalnya dok, apakah ada saran terkait mengenai ini? Karena kalau hanya untuk CT scan mencari benda itu agak lumayan wasting gitu menurut saya ya dok, karena kan itu dengan radiasi dan ya jauh lebih besar mungkin untuk BPJS dan biaya dan segalanya gitu dok. Mungkin ada saran terkait, terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Dr. Claudia. baik. Langsung aja dok ya. Ini mungkin sama dengan pertanyaannya Dokter Hisar sekalian ya mungkin ya dok, untuk kasus benda asing organik pasca trauma dengan pemeriksaan CT scan, adakah tips dan trik untuk membantu evaluasi? Karena untuk FPI pasti akan sulit untuk kasus IGD. Jadi Dokter Hisar dan Dokter Claudia sekalian dijawab ya. Bisa digabung Baik, ya dok ya. silakan Dokter Hisar. Ya, baik. makasih dok. Jadi untuk contoh yang pertama kaca ya. Jadi kalau kaca itu sebenarnya mungkin kita coba review ulang lagi untuk X-ray-nya kalau misalnya sudah dikerjakan gitu. Karena seringkali mungkin kita bisa lihat ada densitas yang mungkin kecil yang berbeda, yang kita lihat bisa saja itu mengarahkan suatu probabilitas kaca gitu ya yang kecil. Jadi gitu. Kalau misalnya memang ternyata tidak bisa juga, memang mau nggak mau sih minimal kita kerjakan CT scan gitu. Terkait radiasi memang sekarang sudah jauh berkembang sih dengan radiasi yang memang makin minimal gitu. Tapi memang mungkin kembali lagi ke cost ya, kita harus sadari memang kalau costnya itu akan bertambah dengan CT scan, tapi itu minimal bisa mengarahkan. Karena memang kalau kita lihat ya kaca itu walaupun memang mungkin bukan bahan metal ya, tapi biasa ada komponen-komponen metal yang kecil juga gitu di dalam gitu dari bahannya sendiri dari kaca. Dan memang kalaupun memang tidak terlihat juga ya, memang tadi ya satu dengan USG kalau misalnya masih memungkinkan, tapi kalau misalnya enggak juga ya, memang yang paling sensitif sebenarnya MRI gitu. Dia bisa mendeteksi bahkan bukan metal aja gitu ya, memang ada semacam ada tanda kutip artefaknya gitu. Bahkan mungkin yang tadi seperti kaca, seperti benda lain yang mungkin ada perubahan signal. Nah itu kecil aja tuh akan menimbulkan signal gitu. Nah itu sih memang bisa kita lakukan pada saat memang mungkin sudah stabil pasiennya dan memungkinkan untuk MRI. Tapi baik lagi, semua imaging memang membutuhkan cost gitu yang kita sadarin. Jadi itu yang memang saran dari saya. Lalu kalau untuk kasus benda asing organik ya pasca trauma. Jadi ya memang mau nggak mau sih kalau misalnya di X-ray nggak terlihat ya kita dengan CT scan sih, terutama memang bahan-bahannya seperti kayu kali ya, yang memang seringkali kita susah evaluasi. Tapi memang dengan CT scan biasanya masih bisa kita lihat itu ada perubahan densitas di intracavum orbitanya. Sedangkan memang sulit untuk kasus IGD, saya setuju, ya mau nggak mau kita lakukan ini kalau misalnya nanti untuk evaluasi lanjutan, mungkin pasiennya stabil, bisa dikirimkan ke MRI untuk pemeriksaan yang mungkin kita tailor-made dan cepat gitu ya, dan itu semua sebenarnya memungkinkan saja dilakukan di MRI. Gitu. Mungkin Dr. Hisar dan Dr. Claudia. Ya, baik Dr. Claudia atau Dr. Hisar, ada yang mau dikonfirmasi ulang dari jawaban Dr. Rehan? Dr. Hisar mungkin? Dokter, terima kasih. Terima kasih. Dr. Hisar gimana dok? Sering kali yang terjadi kan kita menilai densitasnya tuh agak bingung ya untuk mungkin untuk level residen gitu ya. Bagaimana cara menilai densitasnya, apakah perlu aplikasi khusus atau cukup melihat saja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita pakai aplikasi kita bisa mengarahkan tuh garisnya atau liniernya. Ya. Jadi memang semua itu bisa lebih kita lihat ya, bukan di film, tapi memang di workstation. Dan saya percaya sih mungkin dokter semua juga sudah menggunakan software gitu ya, seperti Virix, Horos gitu, ataupun Radian yang memang nanti bisa dokter evaluasi juga secara mandiri gitu. Tapi ya kalau misalnya memang butuh secara segera sih sebenarnya bisa kita bantu. Contohnya di IGD RSCM untuk memvisualisasikannya kalau misalnya memang ada lesi, ataupun di radiologi kalau misalnya mau melihat di workstation kita gitu, supaya memang mungkin lebih membantu lokasi dan ya titik posisinya ya untuk bagaimana posisi benda asingnya itu. Mungkin seperti itu Dokter Risa. Oke, terima kasih Rehan. Boleh komentar sedikit nggak Dr. Cynthia? Ya, silakan. Ini sebenarnya sama kayak kalau kita lihat dari PACS viewing sistemnya radiologi nggak ya Dr. Rehan? Ya, jadi memang sama gitu. Kita bisa lihat secara seperti workstation. Cuma memang fiturnya terbatas sih dok. Kalau misalnya dokter lihat dari EHR ya, kan kita bisa klik langsung dan itu diarahkan ke viewernya. Nah itu sebenarnya sih memang bisa kita mainkan kontrasnya, kita bisa mungkin mainkan secara aksial coronal sagital kalau misalnya memang dibuat potongannya. Tapi memang beberapa fitur-fitur advance itu dibatasin sih dok, karena memang memakan memori ya. Jadi memang kita limited untuk viewer untuk umum.
Oh, oke. Terima kasih. Baik. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Saya lihat Dr. Neni tadi sudah raise hand. Nanti gantian saya akan baca dari chat. Silakan Dr. Neni. Mana? Oh, ya. Ya, terima kasih Dr. Cynthia. Dr. Rehan, saya ada pertanyaan ya. Untuk kasus-kasus tumor intraokuler itu mungkin kalau di PO, RB ya, kalau di tumor kasus melanoma koroid, apakah bisa dilakukan sequence DWI pada tumor-tumor yang mungkin relatif kecil ya? Misalnya ukuran sekitar 5, dasarnya tingginya 2 atau 3 cm itu kira-kira 3 mili, 2 sampai 3 mili itu kira-kira apa bisa dilakukan ya? Ya dok, jadi itu sebenarnya bisa dilakukan ya, karena DW itu sebenarnya kan ada ketebalannya yang bisa kita atur. Nah itu tuh yang mungkin pada saat pengerjaan kita butuh mungkin membuat lebih kecil ketebalannya. Gitu. Jika memang diindikasikan tumornya kecil ya dok ya tadi ya, mungkin tadi itu seperti tingginya cuma 2 mili gitu ya. Itu sih sebenarnya bisa kita bantu gitu. Cuman mungkin mohon bantuan juga ada sih dok kalau misalnya bisa dilakukan ditambahkan DWI potongan tipis gitu supaya nanti bisa kita kerjakan juga. DWI potongan tipis. Iya, jadi masih mungkin ya. Kalau misalnya RB kan memang mungkin udah jelas kelihatan ya dia penuh gitu. Tapi kalau kasus-kasus melanoma koroid kadang-kadang tuh kita ketemu kasus yang tumornya masih kecil gitu. Sebenarnya bisa juga dilakukan ya. Bisa mengarah, oh ini mengarah ke jinak atau ke ganas gitu kan ya. Ya. Dan sering memang kalau dengan DWI itu signalnya juga akan teraksentuate, jadi memang lebih besar dibanding dengan ukurannya. Jadi mudah-mudahan sih tervisualisasi juga gitu, walaupun memang ukurannya kecil. Oh, iya. Biasanya kalau koefisiennya rendah ke arah jinak, kalau yang tinggi ke arah ganas gitu ya. Memang kalau ada nilai ADC-nya dok ya. Tapi memang kalau di ukuran kecil tuh kita membuat region of interest-nya juga mungkin kadang-kadang sulit dok gitu, karena mungkin region interest yang paling kecilnya itu belum mencakup atau mungkin kena mungkin vitreous tumornya ataupun struktur lain gitu. Jadi agak-agak contaminate. Jadi yang memang kita coba ya kita coba tetap evaluasi tapi mungkin tidak menjadi suatu definitif kalau misalnya lesinya sangat-sangat kecil. Gitu. Iya, iya. Iya, mungkin yang untuk lesi yang lumayan besar mungkin ya untuk ukuran tumor melanoma ya, maksudnya besar tapi tetap aja kecil gitu ya. Kalau yang kecil banget mungkin susah ya. Ya deh. Ya itu aja Dr. Cynthia. Baik, terima kasih Dr. Neni dan Dr. Rehan. Selanjutnya saya akan baca dari chat, ada pertanyaan Dr. Nia. Tadi untuk foreign body mungkin sudah dijawab ya Dr. Nia, tapi yang kedua, apakah MRA dianjurkan pada pasien-pasien neuro-oftalmologi yang tidak ditemukan lesi pada MRI-nya? Ya, tentu saja ini tergantung diagnosisnya, tapi mungkin Dr. Rehan bisa mencoba membantu menjawab ya dok. Ya, jadi memang kalau misalnya MRA itu kita kan fokus ke vaskuler dan kembali lagi memang ke klinisnya apakah memang berhubungan dengan vaskuler atau tidak. Ya memang kalau misalnya tidak ditemukan lesinya pada MRI rutin ya mungkin memang contoh ya yang paling sering aneurisma gitu yang berhubungan dengan penekanan ke jarak visualnya, yaitu mungkin bisa divisualisasikan gitu. Tapi seringkali kalau misalnya kita bicara kelainan lebih ke struktural visual pathway-nya, maka bisa aja mungkin nggak ketemu apa-apa juga kalau misalnya kita lakukan MRA. Kecuali memang tadi ya ada indikasi seperti aneurisma, kecurigaan. Ya kalau misalnya memang kita kecurigaan aneurisma, langsung kita minta MRA saja mungkin ya dok ya. Betul dok, MRA beriin aja langsung. Langsung ya dok, baik. Begitu ya Dokter Nia, ada yang mau dikonfirmasi Dokter Nia dari pertanyaannya? Sudah cukup? Sudah dok, terima kasih dok. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dokter Evan, menyangkut orbital trauma. Dokter, kita sering sekali pasien-pasien dengan orbital trauma ya dok. Untuk pasien-pasien dengan neuropati optik traumatik optik neuropati, apakah memungkinkan CT scan non kontras yang kita kerjakan di IGD itu membantu diagnosis ya? Karena seringkali kan kalau dia tidak karena inflamasi bisa juga karena ada pecahan tulang yang menusuk pada nervus opticus. Bagaimana kira-kira dok untuk kita membantu diagnosis di IGD untuk pasien-pasien dengan suspek traumatik optik neuropati?
Ya baik, jadi prinsipnya sih kalau dengan CT scan di IGD untuk kecurigaan traumatik optik neuropati ini, ya kalau misalnya kita lihat adalah sekunderinya, gitu. Apakah memang ada tulang yang menekan nervus optiknya, apakah mungkin ada edema gitu dari fat retroorbitanya ataupun daerah-daerah apex orbitanya yang menyebabkan penekanan. Tapi untuk memvisualisasikan kelainan di optik nerve sendiri memang sulit kalau misalnya dengan CT scan saja. Gitu. Jadi kalau melihat gambaran papil edem dan berhubungan dengan optik nerve edemanya, ya mau nggak mau kita mesti dengan MRI sih prinsipnya. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami. Ya. Jadi memang ada keterbatasan gitu untuk CT scan. Bermanfaat iya tadi untuk memperhatikan yang tanda-tanda tadi, tapi lebih jauh lagi kita mesti dengan MRI. Ya, baik. Mungkin kalau ada pecahan tulang nusuk baru kita bisa lihat dengan CT ini kali ya, Dok ya. Tapi kalau untuk bentuknya mungkin kita memang lebih lanjut ke MRI. Baik, dokter. Berikutnya saya lanjut ke pertanyaan Dokter BJ. Nah, ini sering nih kami hadapi di poliklinik ya, Dok. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan sol di intrakranial, sebenarnya kan biasanya mungkin kita butuhnya MRI brain ya, Dok ya. Hanya seringkali kan MRI ini sekarang lagi panjang sekali waktunya, Dokter. Jadi kira-kira kondisi apa saja yang memungkinkan atau permintaan yang seperti apa untuk kita mengubah menjadi CT scan, Dok? Karena nunggu MRI mungkin bisa sebulan 2 bulan dan mungkin soalnya sudah besar gitu. Gimana nih, Dokter? Ya, mungkin pertama-tama saya mohon maaf dulu ya, Dok, karena memang karena COVID ini backlog-nya jadi panjang sekali. SDM kita juga banyak yang kena corona ya dari radiografer, jadi itu juga mengurangi waktu shift-nya dari mereka. Jadi ya ini memang tantangan buat kita semua sih. Jadi ya prinsipnya sih kalau misalnya kita bisa menjadikan CT scan itu memang kalau ada kemungkinan ada emergensi secara neurologisnya. Contoh mungkin tumor-tumor yang bisa ada kemungkinan hidrosefalus, tumor-tumor juga mungkin yang melibatkan herniasi di otak gitu ya. Nah itu tuh biasanya dari bedah saraf sendiri bisa dilakukan secara cepat kalau misalnya memang perlu dioperasi gitu. Contoh mungkin mengevakuasi tumornya atau mungkin memasang CT shunt. Nah itu tuh semua sih masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya kondisinya stabil dan mungkin tidak ada tanda-tanda neurologis yang emergensi, maka yang mungkin baiknya kita tetap dengan MRI yang ada gitu. Karena memang ujung-ujungnya dari bedah saraf mungkin kalau misalnya ada keterlibatan intrakranial juga memintanya MRI juga gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dijelaskan juga ke pasien untuk bersabar. Kecuali memang tanda-tanda emergensi sih kita bisa kerjakan secara cepat sih ya. Gitu. Iya, karena kalau di mata emergensinya adalah visual acuity ya, Dok. Kalau datang dengan visus masih 6/6 dengan defek lapang pandang yang khas, tentu kami inginnya cepat karena makin kita lama-lama visus akan makin turun. Mungkin nggak jadi threatening pada nyawanya, tapi threatening pada visusnya gitu. Makin lama dia ditunda, tentu akan makin turun visual acuity-nya. Mungkin ini kita bisa boleh juga bersama ya, Dokter Rehan. Boleh. Karena kalau kita jadi side threatening ya, Dok ya, gitu. Baik, mungkin begitu Dokter BJ ya, Dok. Jadi memang kita akan pilih-pilih dan sama-sama mencari ya, Dok, kira-kira batasan mana yang kita boleh ya udah CT scan dulu, batasan mana yang kita akan minta untuk dilakukan sito MRI. Kemudian untuk Dokter Dona, ini ada pertanyaan mengenai, ini pertanyaan Dokter Dona terakhir dulu ya sebelum kita masuk pada sesi diskusi untuk kasus. Ini terakhir untuk membutuhkan imaging untuk guided biopsi atau injeksi intralesi, pemeriksaan apa yang harus dilengkapi terlebih dahulu, Dokter? Ini pemeriksaan dalam hal kayak fungsi darah kali ya atau yang lain ya selain imagingnya ya maksudnya? Ya mungkin Dokter Dona boleh menjelaskan maksud pertanyaannya, Dok ya, apa pemeriksaan standar lainnya untuk tambahan sebelum pemeriksaan imaging atau bagaimana maksud pertanyaannya? Ya, terima kasih Dokter atas kesempatannya. Jadi waktu dulu pernah ada kita memintakan guided, pernah memintakan justru saran untuk guided biopsi, Dok. Jadi untuk pasien rhabdomyosarcoma waktu itu memang kita sudah punya data CT scan sebelumnya. Jadi apakah data CT scan itu bisa sebagai data yang nantinya dijadikan sebagai guided biopsi atau memang harus membutuhkan MRI atau ada data-data lainnya dulu, Dok? Seperti itu pertanyaan saya. Apakah dengan CT scan saja bisa? Ya baik, terima kasih. Jadi prinsipnya sih dengan imaging yang sebelumnya kita bisa jadikan informasi untuk meng-guide biopsinya ya. Kalau misalnya MRI memang lebih bagus karena kita bisa membedakan, contoh kalau tumor heterogen kan mungkin ada bagian padat dan kistiknya. Nah itu tuh lebih jelas memvisualisasikan mana bagian padatnya lebih detail gitu. Tapi memang ini nggak wajib
gitu. Kalau misalnya emang sebelumnya ada CT scan, maka sebenarnya itu bisa kita lihat juga gambaran lesi yang padatnya yang memang potensial untuk ada jaringan yang kita perlu ya. Dan itu sebenarnya cukup. Kalaupun memang minimal ataupun memang CT scan-nya ada, sebenarnya sih kadang-kadang kita bisa lakukan secara langsung juga di table CT scan-nya gitu. Dari evaluasi tersebut kita lakukan penilaian, oh mungkin ini aman diambil, oh ini mungkin ada curiga vaskuler gitu, jadi mungkin ditunda. Tapi memang ya otomatis akan membutuhkan waktu lagi. Jadi baiknya sih kalau misalnya dilakukan CT scan sebelumnya ya dengan kontras juga gitu untuk melihat gambaran vaskularisasinya dan juga kalau ada perdarahan atau tidak. Baik, mungkin cukup jelas ya Dokter Dona ya. Mungkin kita bisa lanjut dulu Dokter Rehan. Ini kita mau coba interaktif ya Dok. Mungkin para residen bisa lihat. Nanti kita tanya jawab untuk sesi yang ini. Silakan Dokter Rehan. Ya, boleh Dok. Ini waktu tinggal 15 menit ya. Coba kita sesuaikan ya Dok ya. Atau ya Dok, nggak apa-apa. Kalau kami sebenarnya biasanya sampai jam 9 Dok. Tapi kalau Dokter Rehan memang harus selesai jam 8.30 nggak apa-apa Dok. Langsung dicepatkan. Dokter Rehan keluar ya? Oh ya. Mau di-share screen lagi ya Dokter Rehan, silakan. Oh ya, tadi keputus. Oke, kita coba lihat ya bareng-bareng. Ini ya silakan. Ini yang pertama ya. Jadi laki-laki 32 tahun dengan penurunan penglihatan yang kanan. Ini mungkin cukup mudah dan mungkin sering lihat juga. Mungkin dari residen ada yang mau bantu? Silakan, mungkin dari residen neurooftalmologi kali ya. Ada Dokter Mega, Dokter Alianesa, Dokter Nia Amerina, Dokter Bije, silakan. Atau tahap 4 yang sudah lewat. Baik, izin Dok. Izin Mega Dokter. Ya, mungkin menjelaskan ini ya Dok. Kalau dari gambaran di mata, maaf Dok, mungkin mata kanan ya Dok, terdapat penyengatan pada nervus optiknya Dok. Jadi mungkin neuritis optik Dok mungkin. Ya. Terima kasih Dokter Mega. Langsung aja Dok ya biar ngejar waktu juga. Silakan. Jadi memang ini gambarannya memang khas ya untuk sebuah optik neuritis. Jadi lihat kanan yang mata optik nerve kanannya itu menyangat dan menebal dibandingkan kiri, dan kalau kita di sini juga kadang-kadang memang terlihat restriksi difusi juga gitu kalau di WI. Jadi ini mengkonfirmasikan kalau misalnya ada inflamasi proses di situ. Dan ya ini memang optik neuritis kanan. Oke. Mungkin ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu, silakan. Ada mau coba silakan. Mungkin. Ada yang mau coba jawab? Nia, boleh lihat Nia, ada apa ini? Dokter Nia. Malu-malu residennya teman. Ya silakan Nia. Kalau saya boleh nggak? Boleh. Silakan Dok. Boleh Dok. Silakan. Boleh lah. Ini nervus optiknya yang mata kiri ada penyengatan, ya kan? Jadi inflamasi lagi ya? Betul. Ya, Dok. Ada lagi Dok yang mau ditambahkan? Ada lagi yang di brainnya ada sesuatu juga nih ya. Di brainnya di area sisi kanan ya. White matter changes ya dokternya. Iya, di white matter. Jangannya itu ya. Defik ya. Defik. MS ya dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat perempuan masih muda 26 tahun kan, yang memang jarang kalau misalnya lesi-lesi seperti ini di usia muda. Kalau tua mungkin karena small vessel ya, jadi degeneratif. Tapi ini lebih karena memang inflamasi. Tapi bukan, ya lebih ke MS sih dok. Kalau misalnya lesinya, bentuk lesinya seperti ini kecil-kecil,
dia lebih ke arah MS dibanding dengan NMO. Ya, Oke. Dokter Itu Rehan, banyak untuk ya, MS ini multiple ya, putih-putihnya. Iya dok, belakangan juga banyak sih, bahkan sedikit ya. Sekarang saya ketemu pasien-pasien yang ada keluar mata tapi usia muda dan ada lesi di white matter-nya. Jadi itu bisa mengarahkan mungkin, walaupun mungkin kelainan matanya belum ada karena MS. Di imaging ya maksudnya. ya. Untuk MS ini kita perlu ada permintaan tambahan nggak ya dok? Atau kita cukup menyatakan kecurigaan white matter disease gitu? Jadi biasa sih kalau misalnya mau yang paling straightforward ya kita gunakan MRI brain contrast aja, tapi memang nanti dengan post kontrasnya kita vasopresi dok, biar nanti kita bisa evaluasi struktur optik nerve-nya juga. Jadi nggak perlu pemeriksaan MRI orbit khusus sih, karena kita kan juga terkendala BPJS ya. Jadi itu paling yang bisa membantu paling cepat. Kalaupun mau dilakukan pemeriksaan kedua dan untuk lebih ke diagnostiknya, neuro juga suka minta untuk MRI spine juga ya, untuk lihat lesi-lesi di medula spinalisnya juga dok. Gitu. Ya, baik. Ya, Oke, boleh. dok, ya. Ya, kita lanjut ya dok. Iya. Ya ini juga sama sih. Boleh. Jadi mungkin karena sama saya Ya. skip aja dok ya, biar kita lihat yang lain. Ya, Jadi baik, ini yang dok. wanita juga ya, dan kemungkinan MS. Kalau lihat di sini ada penyengatan di optik nerve kirinya, tapi keluhannya sebenarnya di kanan gitu. Jadi kanannya sebenarnya mungkin udah lama gitu. Sedangkan yang kiri ini sebenarnya baru, tapi mungkin belum ada keluhan utamanya gitu. Tapi kita lihat di sini ada gambaran white matter juga vision. Jadi ini mengarahkan ke MS juga kemungkinan. Tapi memang ada kemungkinan diagnosis NMO dan juga MOC-AD nih. Jadi anti-body disease. Nah, yang kita lihat sih secara teori ya begini, kalau misalnya MS dia biasanya lesi-lesinya pendek gitu, short segment. Sedangkan kalau NMO itu biasa long segment, jadi biasa melibatkan sampai ke kiasma optik ataupun bilateral. Lalu kalau misalnya kita bicara MOC, biasanya dia lebih ke arah keterlibatan papil dan juga ada optik nerve-nya yang lebih ke dekat ke mata gitu, ke bola mata. Kalau misalnya lihat di sini juga lesinya bisa di intrakranial, yang kita lihat di daerah batang otak, dia bisa aja diffuse, dan terutama di NMO ya lebih besar lesinya dibanding MS yang bentuknya bercak-bercak, dan itu juga sama juga di brain-nya, bentuknya bercak-bercak dan seperti ada Dawson finger istilahnya dibanding dengan NMO yang mungkin lebih ke periventricle. Ada juga ada MOC dan biasanya lesinya lebih besar dibandingkan dengan MS atau NMO. Dan ini ya singkat saja ya untuk pembagiannya. Oke, ini mungkin gampang ya dok ya, sering lihat juga. Kalau ada yang mau coba silakan. Ada yang mau coba? Residen nih, residen. Silakan. Nesa mungkin? Grace ophthalmopathy ya dok, terlihat ada balan dari extraocular muscles-nya dok. Yang kiri ya, yang mana dia? Ya. Yang kanan, ya. Yang kanan juga sama atau ada? Ya, 28 tahun yang kanan. Yang kiri sama atau yang ada? Yang 43 tahun gimana? Dua-dua juga dengan exophthalmos ya, dengan proptosis. Di mana disebutin lengkap dong, Nesa? Otot yang mana yang terlibat? Kalau yang kiri, ya sepertinya yang superior dan inferior juga ada relatif pembesaran ya dok. Mungkin boleh dikoreksi dok. Yang mana? Yang enggak foto yang kiri apa foto yang kanan? Foto yang kiri dok. Yang kiri. Yang kiri radiologis. Dua mata. Entar dulu sebentar ya. Mungkin Nesa boleh sebut yang ada 2 pasien atau yang 43, yang 28 atau yang 43. Yang perempuan 28 tahun, itu terlihat ada yang perempuan 28 tahun terlihat ada pembesaran dari musculus extraocularnya dok. Jadi kalau yang foto yang kanan saya suspek ke arah Grace ophthalmopathy. Ototnya yang mana aja? Ya, maksudnya jangan bilang otot extraocular, tapi mana aja, rectus, medial, rectus mana, apa-apa gitu loh. Maaf. Kalau yang ini kesan yang terutama yang superior, inferior, dan medial ya dok. Mata kanan dan kiri. Oke, Aja dokter Rehan dulu ya. Ya dok. Baik, ya, jadi memang dokter Rehan dulu ya. Boleh. Yang perempuan 28 tahun ini memang lebih ke semuanya. Jadi ada keterlibatan semua otot ekstraokularnya, superior, inferior, lateral, medial, dan juga oblik ya. Itu semua memang ada penebalan ya dok. Sedangkan kalau yang gambar yang kanan nih, yang laki-laki 43 tahun, memang dia tidak semuanya gitu. Tapi memang
Tapi memang dari superior inferior yang kanan, superior yang Sama kiri, superior lalu kalau lihat kiri. ini dan ini nggak semua sih. Medial udah Jadi sedikit memang ya. ini secara klinis juga sudah di-proven dia memang nggak ada thyroid juga gitu. Jadi yang kiri memang thyroid eye disease ya, sesuai dengan Graves gitu. Kalau misalnya yang kanan ini lebih ke arah pseudotumor gitu. Jadi inflammatory idiopatik gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di otot-ototnya memang nggak diffuse ya dari penebalannya gitu. Jadi biasanya kita lebih curiga pseudotumor dulu. Walaupun memang di awal dia ada step by step juga sih ada penebalannya ya. Tapi memang biasanya kita kalau di Graves itu lebih ke diffuse keseluruhannya kiri kanan yang memang simetris menebal. Kayak gitu. Nah, Ya, kalau Dr. Rehan. setahu saya, Dr. Rehan, setahu saya kan ada juga perbedaan otot. Kalau pada thyroid eye disease biasanya hanya belly-nya aja, tapi kalau pseudotumor tendonnya kena juga. Kalau thyroid eye disease kan tendon sparing ya. Tapi kadang-kadang juga nggak terlalu khas ya. Kadang-kadang ada yang cocok, kadang-kadang juga ada yang pada kasus tiroid ya kelihatannya semuanya aja membesar gitu. Iya, betul. Jadi ya memang kelihatan juga kadang-kadang sampai insersi sampai ke belakang ya itu juga udah menebal semua sih dok, terutama yang udah menekan kanal optik ya. Jadi ya kadang-kadang susah sih. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ya, Dr. Rehan. Mungkin udah mau ini. Silakan, ya, Dr. Rehan. Udah 9. Masih banyak nih kasusnya, dok. Tapi ya udah kita coba aja. Iya. Ambil langsung aja ya, dok. Mungkin. Ini nih. Ini boleh. Mungkin ada yang mau coba dulu. Ada yang mau bantu. Perempuan 20 tahun. Dia keluhannya karena matanya ya tiba-tiba hilang ya penglihatannya, tapi bertahap, sorry. Tapi utamanya juga ada sakit kepala, ada kejang. Ini Mary kontrasnya. Boleh ada yang mau tahu? Dr. BJ? Coba lagi yang dari apa nih? Ada masa ya dok, di mana tuh ya? Di meningioma. Letaknya di mana nih? Apa? Meningioma? Enggak dok, enggak yakin dok. Ini sebentar. Letaknya di mana? Ya. Mungkin letaknya dulu yang kita mesti cari tahu ini di mana ya posisinya. Mungkin langsung ke Dr. Rehan saja ya biar bisa. Ya udah Bapak. Ini memang lebih banyak kelainan di intrakranial sih. Jadi ya kalau kita di sini memang di regiosela suprasela ya itu memang ada lesi yang sifatnya space occupying lesion. Dan ini menyengat pasca kontras. Yang kalau kita lihat juga sebenarnya ini melibatkan cisterna basal istilahnya kalau di daerah-daerah sini. Yang kalau kita lihat lesi-lesi lain nodular itu terlihat juga di kortikalnya ya, terutama di daerah-daerah visual COVI, daerah sulsi. Nah ini nih semua memang mengarahkan khas ya, terutama di lesi yang padat ini nih di cisterna basal tuh lebih ke arah tuberkuloma. Itu pasien usia muda, mungkin juga dia ada imunodefisiensi. Nah itu tuh biasanya lebih khas kalau misalnya lesi-lesi yang padat. Ini perkijuan sebenarnya dari TBC. Jadi ini suatu TB granuloma pada pasien yang menurutnya ya lebih ke arah penurunan penglihatan ya, tapi ternyata ada kejang juga sakit kepala. Kejangnya ini yang jadi kita mesti curiga ada yang lain ya dok ya, karena kalau lesi kiasma saja karena tumor biasanya tidak menimbulkan kejang ya. Ternyata ada lesi-lesi di tempat lain. Ya baik, boleh. Kita lanjut ya dok. Ya, ini juga sama TB, tapi udah ongoing, jadi ada lesi kistiknya juga kadang-kadang. Ada yang lebih hipointens di sini. Oh, gambaran. Baik. Ada gambar-gambarnya. Ya udah. Nah, ada ini, yang kecoret ini. Siapa yang nyoret ini? Ini juga mungkin kasus yang unik ya, bisa share juga sih. Jadi keluhannya memang orbital apex syndrome kanan gitu, dan kecurigaannya memang awalnya itu seperti ada lesi massa ya di apex orbitalnya. Awalnya sih dicurigai telosahan gitu, tapi ternyata pada saat dilakukan FAST ya sama THT, dilakukan operasi ternyata ditemukan gangguan jamur justru di daerah satu sinus sphenoidnya gitu. Jadi seperti ada ekstra space-nya gitu di situ yang nantinya dia ternyata menyebabkan apex orbitalnya. Jadi ini memang suatu kasus sulit sih yang kadang-kadang menyerupai ya untuk telosahan
dan ternyata menjadi jamur. Jadi ini suatu lesi yang bisa kita temui juga. Kalau tolosahan biasanya lebih menyengat di cavernosusnya ya dok ya? Atau Betul, ya. sisi yang lain? Jadi kalau di sini sih memang tolosahan itu bisa menyengat menebal itu di sinus cavernosus sampai viscera orbitalis superior gitu. Walaupun memang kalau misalnya dia cukup besar ya kadang-kadang sampai muncul ke sinus sphenoidea juga dok. Jadi lebih ke dalam gini. Jadi melingkari orbital apex-nya ya. Tapi memang ya memang kecurigaan yang lebih sampai sinus itu ya mau sih sekarang harus memikirkan jamur juga sih biasanya sinusitis yang lebih agresif, bukan alergi aja. Ya, baik. Ya baik, mungkin penanda juga nih karena kalau tolosahan kan kita kasih steroid high dose ya. Kalau kita curiga dia masuk sinusitis, masuk ke sinus, mungkin kita mesti curiga yang lain dan hati-hati untuk keputusan pemberian steroidnya ya. Mungkin kita curiga dulu harus ada fungal atau apa. Karena beberapa kali dapat kasusnya ya mungkin dokter Neni juga dapat kasus pasien dengan fungal ya yang kena ke mata. Ya, makasih dokter Rehan. Ya, mungkin boleh lanjut lagi dok, silakan. Ya dok. Ini mungkin tumor ya, jadi ini lebih ke intrakranial sih banyaknya dan kemungkinan sih biasa ada pendesakan kiasma optik ataupun juga orbital apex gitu. Jadi mungkin saya agak cepat aja sih. Lesi-lesi yang seperti ini khas memang banyak dengan makroadenoma hipofisis. Yang kalau kita lihat ini sudah hilang ya gambaran struktur hipofisis normal, dia mendesak kiasma optik dan kadang-kadang juga ada infiltrasi ke sinus cavernosus juga tuh melingkupi arteri kortis interna juga. Jadi ini sebagai perhatian ke bedah saraf biasanya kalau misalnya operasi. Tapi ini lebih banyak ada lesi dan kadang-kadang ada komponen proteinnya seperti ini, tapi tetap entitasnya adalah makroadenoma hipofisis. Sedangkan yang ini seringkali juga ada gangguan penglihatan ya, dan juga mungkin ada pendesakan kiasma optik, dan mungkin sisanya adalah nyeri kepala gitu. Nah kalau misalnya kayak gini, kita bisa curiga yang lain seperti meningioma di olfactory groove gitu, karena letaknya juga berdekatan seringkali dengan suprasella. Jadi ini meningioma. Lalu juga seperti ini ada juga yang kecil, mungkin lesinya cuma di suprasella anterior, dan kalau dilihat juga mungkin ada pendesakan ke kiasma optiknya juga sebagian, dan kita lihat penyangatannya seperti ini, tapi ternyata hipofisisnya masih normal gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya bisa juga meningioma, tapi lokasinya di tuberculum sella gitu. Jadi lebih ke clinoid anterior istilahnya kalau di anatomi. Lalu ini mau langsung atau gimana dok? Kuis lagi lama ya. Ya udah langsung aja dok ya. Jadi yang kiri itu perempuan 16 tahun dan hilang pandang yang kiri, sedangkan yang gambar ya yang kiri ini memang kita lihat sudah tidak tervisualisasi lagi optic nerve-nya dan dia muda gitu. Sedangkan yang kanan itu lebih ke perempuan yang lebih dewasa, tapi dia ada perubahan di sekitar optic nerve-nya. Jadi yang ini suatu yang khas juga, ada Tremtech sign ya istilahnya kalau di lesi yang kanan ini. Iya. Kanan ONSM ya? Iya betul dok, optic nerve. Yang kiri hemangium cavernous. Enggak dok, ternyata glioma. Yang kiri dok. apa dokter? Yang kiri glioma. Iya. Ya, jadi ini biasa di mungkin anak-anak atau dewasa muda. Habis itu juga dia biasanya munculnya low grade glioma gitu, derajat rendah. Ini kita lihat ya kalau yang kanan optic nerve meningioma, optic nerve-nya sparing biasanya masih terlihat seperti titik. Target sign namanya ya. Iya, bisa juga target sign. Nah, ini yang satu yang sering juga ditemuin ya, pasien juga mungkin keluhannya penglihatannya menurun gitu. Tapi dan nyeri kepala juga ya. Tapi ternyata pada saat kita evaluasi, masanya itu berasal dari bawah gitu, jadi nasofaring dan dia ada perluasan ke intrakranial. Jadi ini yang perlu hati-hati juga. Kadang-kadang kita minta CT scan brain, bukan CT scan nasofaring, tapi ternyata ada massa gitu ke intrakranial dan berasalnya dari nasofaring. Gitu. Jadi ini suatu perluasan nasofaring saya. Dan seringkali juga ada tumor retroorbita itu bukan berasal dari primer gitu. Jadi seringkali dia ada lesi di tulang, multiple, dan ternyata dia disebabkan oleh metastasis. Gitu. Seperti ini dari CA tiroid metastasisnya. Jadi ini juga perlu hati-hati, nggak semuanya itu glioma ataupun meningioma. Oke. Nah ini juga mungkin yang sering ya kalau misalnya anak-anak dengan tumor ataupun dari klinis sudah sesuai untuk retinoblastom, maka ya kita lakukan imaging untuk pembuktian apakah memang lesinya itu hanya satu mata, dua mata, atau sampai ke intrakranial.
Gitu. Kita lihat di sini bagaimana lesinya itu bisa mencapai pineal ataupun juga di lesi lain bisa saja juga di kiasma gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk progresivitasnya. Dan ini biasanya sering ada klasifikasi yang memang khas itu lebih gampang diperlihatkan di CT scan gitu. Walaupun memang di MRI dengan sequence T2 ataupun gradient echo itu bisa terlihat juga kok klasifikasinya. Oke, ini juga lesi lain yang biasanya mungkin jinak ya. Ini adalah dermoid cyst di kahung orbita kanan. Dia biasanya suka mengerosi atau menipiskan tulang juga gitu, rimal orbita. Tapi dia nggak agresif. Oke. Ini juga lesi lain yang ya, laki-laki 56 tahun dengan penglihatan keduanya menurun gitu ya. Habis itu dicurigai untuk kelainan di intrakranialnya. Lalu memang ada multiple lesi di parenkim cerebrinya kanan kiri. Dan kalau kita lihat di sequence DWI-nya ada restriksi yang mengarahkan ini suatu infak akut ya, karena memang ada multiple, jadi kita bisa mengarahkan ini stroke cardioemboli. Jadi ada emboli yang memang terlempar masuk kepada pembuluh darah kecil intrakranial, akhirnya menyebabkan multiple lokasi infak di hemisfer kanan kiri. Oke, ini yang lebih ke kelainan untuk teritorial ya. Jadi kalau lihat di CT scan-nya sudah jelas ada kelainan di lobus occipital kiri yang sesuai dengan klinisnya, mungkin penglihatannya ada gangguan lapang pandang. Yang kita lihat kalau misalnya ini yang pasien yang lain ya, ini bisa saja lesinya itu multiple. Dan kita lihat yang kanan ini akan ada volume loss lebih ke arah infak yang lama, sedangkan yang baru itu di occipital kirinya. Yang kita pastikan dengan DWI itu ada restriksi difusi juga. Jadi ini untuk mengkonfirmasi mana yang lesi infak baru, mana lesi infak lama. Ini juga yang lama ya, karena dia ada kanan sekitar. Dan pada beberapa kasus mungkin kelainan nggak terlihat gitu, karena ya contoh ini pada pasien yang ada gangguan pergerakan bola mata ya, nefus abdominalnya dicurigai ada palsi, ada paresis. Dan kalau kita lihat di sini dengan sequence CIS atau Fiesta tadi kita bisa mengkonfirmasi apakah memang ada kontak vaskuler terhadap nervus abdusennya. Ini juga sering kali ada pasien-pasien yang memang nggak diketemui kelainan gross gitu seperti massa, tapi ternyata dia ada pendorongan oleh pembuluh darah yang disebabkan oleh, kalau misalnya di nervus 6 biasanya dari arteri inferior cerebral anterior, dari AIK-nya biasanya. Nah, kalau untuk begini kita permintaannya apa nih, Dok? Iya, biasa sih kita minta tambahan untuk cranial nerve sequence ataupun CIS Fiesta kalau misalnya biasa disebut nama dagangnya ya. Nggak apa-apa sih, Dok. Jadi biasa CIS atau Fiesta. Yang memang nggak semua dari dikerjakan awal sih. kita ya. Betul, Dok. Diminta dari awal saja. Oke. Ini juga yang berhubungan dengan vaskuler lebih ke arah pembuluh darah yang melebar, ada anomali, dan kita lihat dia ada aneurisma. Jadi kita lihat dari CT angionya nih ada gambaran pelebaran pembuluh darah ya. Karena memang keluarnya penglihatan berkurang jadi kepala ada juga, tapi ternyata memang aneurisma ini melibatkan di daerah posterior komunikan arteri yang nantinya tuh dia seringkali menekan jarak penglihatan, terutama di kiasma. Jadi ini biasanya karena ada aneurisma sakular. Kita lihat di sini di MRI-nya juga jelas ini bukan tumor tapi ke arah pembuluh darah yang terisi darah yang masih turbulen ya. Jadi kelihatannya signalnya gelap seperti ini. Oke, ya ini cukup sering juga ya. Jadi pasien mungkin pasca trauma, habis itu dilakukan pemeriksaan, curiga kelainan, bahkan kadang-kadang curiga tumor, tapi ternyata pada saat kita lakukan CT scan dengan kontras, ada pengisian kontras di vena ophthalmica superiornya. Jadi ini biasanya ada hubungan antara sinus cavernosus dan juga arteri carotis internanya yang menyebabkan proptosis. Jadi ini suatu CCF. Dapat kita lihat nih pelebaran vena-vena ophthalmica superiornya dengan CCF. Dan kita bisa konfirmasi dengan DSA, jadi dengan pemeriksaan arteriografi, kita lihat pada saat arteri itu masuk ke vena ophthalmica superior biasanya kalau pasien dengan CCF ini. Tapi biasanya dengan imaging itu sudah kelihatan jelas ya, ada pelebaran vena ophthalmica superior, ada pelebaran sinus cavernosus sisi kelainannya juga biasanya. Ini contoh untuk kelainan yang ada fraktur, jadi kita bisa evaluasi secara 3 dimensi ya, Dok. Kalau misalnya memang ada kecurigaan pendesakan gitu, contohnya di optik kanal ataupun lokasi lain yang berhubungan dengan visual pathway. Oke.
Nah, mungkin itu dok kan dari saya. Kesimpulan juga mungkin bisa disimpulkan sendiri karena cukup jelas sih peran imaging ya di mata. Yang kalau misalnya kita lihat di awal untuk inisial bisa dengan X-ray ataupun USG, tapi peran untuk CT scan MRI, terutama MRI ya itu sudah semakin banyak sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada dan bisa dimanfaatkan, mendingan digunakan untuk kelainan-kelainan ini karena biasanya lebih diagnostik, terutama untuk pasien-pasien inflamatori, tumor. Nah, itu tuh semua bisa lebih jelas. Kalau misalnya kita lihat ya CT scan masih ada manfaatnya juga, terutama pada pasien trauma, akut di IGD, ataupun juga benda asing gitu. Jadi masih ada perannya. Jadi kembali lagi kalau misalnya pemilihan modalitas itu kembali ke situasi klinis gitu. Kalau misalnya memang bisa dilakukan pemeriksaan lebih advance seperti MRI dengan situasi klinis sesuai seperti MS ataupun inflamasi, maka lebih baik lakukan MRI segera dibandingkan dengan CT scan terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya, dok. Ya, Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Rehan. Ya, kuliahnya sangat bermanfaat dok, sangat detail, semoga sangat berguna ya buat kami, semoga ini juga jadi bahan masukan tambahan kuliah untuk para residen dan staf, sehingga nantinya kita kalau mengirimkan atau meminta pemeriksaan imaging kita bisa lebih detail dan bisa berharap untuk melihat yang lain. Dr. Rehan, sekali lagi kami dari Departemen Mata, dari Prodi Ilmu Kesehatan Mata mengucapkan banyak terima kasih untuk kuliah pagi ini, Dokter. Saya izin tutup ya dok, terima kasih sudah untuk di-record. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf kita tidak bisa lanjut tanya jawab ya, karena sudah jam 8:30, Dr. Rehan mungkin sudah harus bertugas. Baik, saya tutup acara pagi ini, selamat bertugas untuk hari ini, Assalamualaikum dan semoga semua selalu sehat. Terima kasih Dr. Rehan. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Cynthia. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Dr. Rehan. Ya, Dr. Reni, terima kasih.